Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'ali darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal, sampai hikmah yang ke 109. Ya. Man istaghroba ayunkidahu Allahu minasyahwatihi ayukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad istajazal qudratal ilahiyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Artinya barang siapa
merasa tidak mungkin dapat diselamatkan oleh Allah dari pengaruh hawa nafsu syahwatnya atau dihindarkan dari kelalaiannya, maka berarti ia telah menganggap lemah kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna terjemahnya. Maksudnya jangan pernah putus asa. Seberapapun kita itu melakukan kemaksiatan, seberapapun kita melakukan kejahatan, maka ada jalan, akan selalu ada jalan bagi Allah untuk menyinari hati kita hingga kita mendapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah, bisa kembali ke jalannya Allah, bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan putus asa. Maka orang yang demikian seringkali siapa? Orang-orang yang bodoh, karena nggak pernah mengenal, nggak pernah ngaji sifat-sifat Allah, nggak pernah ngaji sifat kudratnya Allah, nggak pernah ngaji sifat iradahnya Allah, hingga menganggap Allah tidak mampu memberikan jalan keluar. Dianggap Allah tidak mau mengangkatnya dari dunia hitam kepada jalan yang lurus. Maka barang siapa berkeyakinan bahwa Allah tidak mampu menyelamatkan hamba-hambanya dari syahwatnya dan ujian hawa nafsunya, maka ia sungguh telah menganggap lemah kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat kudrat. Kudratnya Allah bertakluk kepada apa? Jami'il mungkinat, segala sesuatu yang mungkin terjadi. Maka orang yang paham sifat kudratnya Allah, dia akan senantiasa bisa berharap apa saja, bisa berharap yang tidak pernah difikirkan oleh pikirannya, selagi itu masih masuk perkara yang mungkin terjadi. Yang nggak bisa diciptakan Allah itu perkara yang mustahil terjadi. Itu nggak bisa diciptakan tuh. Kayak apa yang mustahil? Menciptakan anak bagi Allah itu mustahil, nggak terjadi. Menciptakan Tuhan lagi itu nggak terjadi. Tapi kalau menjadikan sesuatu kepada hambanya, merubah yang ahli maksiat kepada orang yang taat, merubah orang yang taat kepada ahli maksiat, itu mudah bagi Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah pada keadaan-keadaan tersebut. Hingga orang yang demikian dianggap orang yang melemahkan kudratnya Allah, karena dia nggak kenal Allah, karena dia nggak pernah ngaji ilmu tauhid. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menguasai segala sesuatu, yakni sangatlah rasional jika Allah menghendaki mengasihi hamba-hambanya, maka ia akan mengeluarkan mereka dari pengaruh syahwat dan hawa nafsunya. Walaupun mereka selalu berbuat maksiat, jika Allah hendak menjadikan mereka kekasihnya Allah, maka ia akan menjauhkannya dari perbuatan maksiat dan menjadikannya orang-orang yang soleh. Berapa banyak wali-walinya Allah yang berasal dari penjahat?
pencoleng, pencopet, perampok, pezina, penari net club. Dia dijadikan ketika dia taubat menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak? Jangan dianggap saya kalau sudah begini mana bisa dekat sama Allah, mana bisa jadi kekasihnya Allah. Kata siapa? Seperti halnya seorang yang mendatangi seorang ulama di zaman Bani Israel nih. Dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia pingin kembali kepada jalannya Allah, pingin mendapatkan keselamatan. Dia keliling nanya sama kiai-kiai pada masa itu. Pak Kiai, ini saya ini orang yang begini Pak Kiai, orang yang begini. Saya bunuh banyak orang, gimana? Kamu nggak bisa selamat kayaknya. Udah kebanyakan orang yang kamu bunuh. Tambahin lagi dibunuh sekalian kiainya. Habis gimana? Diberitakan dirinya nggak bisa taubat, nggak bisa selamat. Bisanya jadi orang jelek, sama-sama jelek sekalian jelek, kayak tancap sekalian. Maka ini diantara contoh ada orang-orang yang kemudian berusaha taubat kepada Allah. Itu Allah berikan hidayah di hatinya. Yang tadinya buajingan tengik, buajingan sampai tengik, artinya saking lamanya jadi penjahat sampai baunya luar biasa. Tapi Allah berikan hidayah di hatinya, lalu dia mau taubat. Ketika pas ketemu sama kiai yang bener, kasih tahu, ente mau taubat? Iya, saya mau taubat. Saya juga mau belajar ilmu, mau belajar. Ya sudah, kamu kalau mau itu datang ke suatu daerah sono. Di sana ada kiai yang suka ngajarin begini, ngajarin begitu, ya udah. Samperin dia ke sana. Sampai di tengah jalan mati. Begitu mati, dua malaikat saling rebutan. Ini jatah saya. Kata yang satu, enggak bisa. Ini jatah saya. Kenapa? Dia sudah taubat, tapi dia belum selamat. Ramai tuh. Sampai kepada datang berita, ya sudah, coba diukur. Apa diukur? Jalan dari tempat dia melangkah ke tempat dia mati, dari tempat dia mati ke tempat yang mau didatangi. Diukur tuh. Begitu diukur ternyata lebih dekat jalan tempat dia mau taubat, jalan tempat yang dia mau tuju. Maka diputuskan bahwa dia menjadi orang-orang yang selamat. Kenapa? Karena dekat dengan tempat di mana dia akan bertaubat, di mana tempat dia akan mencari ilmu pengetahuan, akan belajar ilmu agama. Maka tempat itu membawa kebaikan untuk dirinya, walaupun belum dituju, baru mau menuju, Allah sudah berikan keselamatan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Makanya jangan sampai jadi orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah bukakan hati seseorang, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, maka itu mudah bagi Allah. Nggak ada yang sulit, nggak ada. Jadi jangan kamu nganggap, kalau saya udah begini mana bisa selamat, mana bisa. Dikatakan sesungguhnya sebagaimana ceritanya Syekh Fudail bin Iyad, ini seorang wali-walinya Allah nih. Awalnya beliau adalah seorang pembegal besar. Lalu ia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan ia menjadi kekasih dan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitupun masih banyak wali-wali yang lainnya, yang mana dia berasal dari orang-orang yang ahli maksiat, lalu diberi petunjuk oleh Allah, dilembutkan hatinya, dirubah hatinya, hingga dia menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah hadis yang bunyinya, inna ahadakum la ya'malan bi amalin ahlil jannati hatta bainahu wa bainaha dhira'un fayasbiqul kitab wa ya'malu bi amal ahlin nar fayadkhuluha. Di antara kamu ada orang-orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah, puasa jalan, sholat jalan, zakat jalan, ibadah ini jalan, hingga orang menyangka antara dia dan antara neraka, antara dia dan antara surga tinggal sejengkal lagi. Ini mbah pasti masuk surga, pasti masuk surga. Tapi di ilmunya Allah ditentukan lain. Di ilmunya Allah ditentukan, ditulis dia masuk neraka. Terus dijadikanlah oleh Allah pada dirinya amalan ahli neraka. Terus begitu dia mati, yang tadinya dikira masuk surga ternyata dimasukkan neraka oleh Allah. Padahal seumur hidupnya ibadah, taat kepada Allah. Sebaliknya ada di antara kamu yang mengamalkan amalan ahli neraka hingga antara dia dan neraka kayak tinggal sejengkal lagi. Orang menganggap ini mah nggak bakal surga, pasti neraka, penjahat luar biasa. Fayasbiqul kitab. Tapi ketentuan Allah lain, kehendak Allah lain, di ilmunya Allah lain. Kenapa diberikan dia satu perbuatan ahli surga dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu pemilik surga dan pemilik neraka. Siapa saja bisa dimasukkan Allah ke dalamnya. Allah bisa milih siapa saja hamba, mau dimasukin neraka boleh, mau dimasukin surga boleh, mau ahli maksiat masuk surga boleh, mau ahli taat masuk neraka boleh. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tapi biasanya Allah kalau mau masukin orang ke surga diberi tanda amalnya orang ahli surga. Kalau Allah mau masukin orang ke neraka diberi tanda amalnya orang ahli neraka. Enggak sewenang-wenang masuk surga, neraka, enggak. Allah biasanya kasih alamat, kasih tanda gitu loh. Maka orang yang diberi tanda dengan amalnya ahli surga, maka dia akan masuk surganya Allah. Orang yang diberi tanda amalnya ahli neraka, maka akan masuk nerakanya Allah. Ini yang hadis ini membuat takut banyak orang. Membuat takut banyak orang-orang alim yang ahli ibadah. Kenapa? Mereka menjaga ibadahnya, menjaga taatnya, khawatir akhirnya malah masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang disangka akan masuk neraka, malah masuk surga. Kenapa? Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan tanda kepada dia. Allah bisa merubah siapa saja dalam sekejap. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati seseorang. Maka ketika seseorang kok punya amal ahli jannah, maka harus terus berharap Allah melanjutkan amal baiknya dan tidak menambahnya dengan amalan ahli neraka hingga dia bisa masuk surganya Allah. Lah orang yang ahli maksiat bagaimana? Apa amal surga yang dia miliki? Amal surga yang dia miliki hingga dimasukkan surganya Allah apa? Dia senantiasa taubat setelah dia maksiat kepada Allah. Asal maksiat taubat langsung, maksiat taubat langsung, maksiat taubat. Jangan putus asa dari taubat. Kenapa? Setan itu selalu ngajaknya apa?
Lu ngapain maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Nggak bakal diterima tobat kamu. Tobat yang serius dong, maksiat tobat udah jangan ulang lagi. Ente kata setan tuh. Terus gimana? Udah nggak usah tobat-tobat, maksiat aja terus gitu. Ada lagi bisikan setan, ente kalau mau tobat nanti aja kalau sudah akhir hayat. Sekarang maksiat aja terus. Nanti akhirnya tuh mau tobat mati baru taubat. Wah, itu diterima tobat kamu tuh masuk surga. Itu setan tuh. Tapi jawab apa yang diminta setan, kamu harus jawab apa? Allah mencintai hamba-hambanya yang taibin. Allah cinta hambanya yang pada taubat. Allah yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita taubat, Allah meridhoi kita. Malah kalau ada hamba-hamba Allah yang datang nih memanggil Allah, orang yang ahli taat nih, wali-walinya Allah, orang berdoa, ya Allah, Allah akan jawab, labbaik ya abdi. Ada apa ya hambaku? Nah, itu jawabnya Allah. Kalau kita manggil Allah, ya Allah, Allah jawabnya apa? Labbaik ya abdi. Tapi kalau orang ahli maksiat yang manggil Allah, ya Allah, jawabnya apa? Labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. 3 kali Allah nyambung. Ada apa hambaku? Ada apa nih? Ada apa? Saking lebih perhatian kepada orang-orang yang ahli maksiat. Makanya jangan dianggap kalau saya maksiat gimana mau tobat, gimana mau dekat kepada Allah. Allah lebih perhatian kepada orang-orang yang penuh kemaksiatan daripada orang-orang yang taat. Kenapa? Mereka lebih butuh disayangi, mereka lebih butuh diayomi, mereka lebih butuh diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka jadi orang-orang yang ketika mendekat sedikit kepada Allah disambut dengan luar biasa. Makanya di antara hadis marfu, hadis mauquf, ada hadis yang berhenti kepada Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan hadisnya marfu sampai ke Rasul, ada yang mengatakan berhenti sampai Sayyidina Umar. Di antaranya menceritakan, andai aku boleh menceritakan perkara-perkara gaib, kata Rasulullah, maka aku akan beritakan 5 golongan yang dijamin Allah masuk surga. Apa di antaranya? Yang pertama, orang al-fakir sahibul iyal, orang melarat yang banyak anaknya. Kenapa? Orang melarat yang banyak anaknya mesti karena tawakal kepada Allah. Kalau orang kaya banyak anaknya, pantes duitnya banyak. Nih untuk sekolah, nih untuk mondok, nih untuk banyak hartanya. Lah kalau orang fakir, untuk bayarin besok nggak ngerti, sekolahnya nanti nggak ngerti, tapi bikin anak melulu. Kenapa? Tawakalnya mesti tinggi kepada Allah. Kalau nggak akan dia bolak-balik bikin anak. Makanya dijamin orang itu masuk surga ketika tawakalnya tinggi kepada Allah. Alamat tawakal tinggi apa? Melarat tapi punya banyak anak. Ini udah kaya, takut punya anak neraka yang begitu-begitu. Asal mau punya anak, jangan punya banyak-banyak anak lah. Gimana ntar mikir? Oh ini mau ibadahnya sundul langit, bahaya yang begitu-begitu. Terus yang kedua, orang yang dijamin masuk surga, kata Sayyidina Umar menceritakan seorang wanita yang diridhoi oleh suaminya. Kalau ada kok wanita mati, suaminya sedih, nangis,
merindukan perhatiannya, merindukan kasih sayangnya, dilayani dengan baik. Ini wanita mesti calon surga. Tapi kalau ada wanita mati, lakinya alhamdulillah ya Allah, cukup ya Allah, ya Allah, tobat punya begini ya Allah, di surga jangan kumpul lagi ya Allah. Hati-hati itu wanita begitu, hati-hati aja dah. Yang ketiga, calon surga lagi, kata Nabi, seorang wanita yang mensedekahkan maharnya kepada sang suami. Artinya seorang wanita yang nggak pernah minta banyak mahar kepada suaminya, nggak pernah nuntut ini, nuntut itu, nggak pernah minta ini, minta itu. Nah, sekarang kan nggak, asal mau kawin, kalau enggak 50 juta, enggak usah. Kalau enggak sekian juta, enggak usah. Baru maharnya 50 juta. Belum uang gedung. Belum uang masak-masak. Belum uang, pokoknya total 200 juta lah gitu. Maka laki-laki yang begitu mendingan apa? Zina 2 juta, 3 juta, beres semalam mana. Ini kawin berapa? Nah, maka kata Nabi, orang perempuan yang meringankan maharnya kepada suami, calonnya masuk surga. Kenapa? Karena menghindarkan banyak orang kepada perzinaan. Gitu lah. Orang jadi nggak mikirin zina. Kenapa? Ternyata kawin gampang loh. Ngapain saya harus zina? Nabi waktu menikahkan putrinya Siti Fatimah hanya motong kambing 1, undang tetangga, selesai. Nabi juga ini kita Hilton, gedung sono, gedung sini, habis miliaran. Dapatnya apa? Nama doang. Wah hebat loh si Anu begini, hebat. Itu doang butuhnya itu. Butuh apa emang? Habis acara nggak diingat sama sekali. Emang dalam perkawinan diingat? Kagak. Nanti mau gedungnya di langit sekalian habis kawin, ya udah lupa, nggak ada yang inget lagi. Yang keempat, orang dijamin masuk surga apa? Orang yang diridhoi ibunya. Orang yang mendapat keridhaan orang tuanya, maka dijamin masuk surga orang itu. Yang kelima, orang yang senantiasa taubat. Asal maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat. Jangan putus-putus taubat, jangan bosen taubat. Boleh kamu bosen maksiat, yang penting jangan bosen taubat. Ini enggak, taubatnya bosen maksiat. Wah bosen taubat melulu. Terus gimana? Tar aja lah sekalian. Itu setan tuh. Bosen taubat, seneng maksiat melulu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an pernah ketemu sama seorang pemabuk. Pemabuk itu di depan Syekh Abdul Qadir bertanya, "Ya Syekh, apakah bisa ya Syekh?" Muridnya di belakang ngeliatin, ini orang nanya apa bisa apa? Tapi Syekh Abdul Qadir kasyaf, dia tahu yang dimaksud. Jawabnya apa? Bisa banget. Maksudnya apa? Muridnya nggak ada yang tahu. Yang kedua jawab, nanya lagi, apa bisa ya Syekh? Bisa. Yang ketiga nanya lagi, apa bisa ya Syekh? Bisa, sambil nangis dia. Lalu muridnya nanya, Syekh ini nanya apa? Orang kok bisa-bisa doang itu sampai nangis begitu. Yang pertama dia nanya, apakah saya yang maksiat ini bisa diampuni dosanya sama Allah? Bisa banget, kata Syekh Abdul Qadir. Allah mampu merubah hambanya yang ahli maksiat sekejap menjadi ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua nanya lagi, apa bisa kalau saya udah mesti begini nih,
maksiat ahli. Jadi orang kayak kamu Syekh, bisa kata Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Banyak di antara wali-walinya Allah yang asalnya penjahat, pencoleng, pembunuh, pencopet, tapi jadi walinya Allah. Senang dia, bisa. Yang terakhir apa? Apakah bisa Allah menjadikan orang yang sepertimu jadi kayak aku ini? Kata Syekh Abdul, bisa, sambil nangis dia. Takut kalau Allah merubah dirinya menjadi keadaan yang seperti itu. Jadi sifat kuasanya Allah bisa merubah siapa saja. Kenapa? Allah zat yang menguasai hati kita. Hati kita sekejap dikuatkan, sekejap dibimbangkan, sekejap dibolak-balik ke sono, balik ke sini, hingga kita harus minta Allah menenangkan hati kita, menancapkan hati yang mantap di diri kita. Jangan sampai punya hati yang selalu bolak-balik, bentar ke sono, bentar ke sini, bentar ke depan, bentar ke belakang, hingga hati itu nggak punya ketenangan. Hidup gundah gulana, hidup nggak karu. Kenapa? Hatinya nggak pernah tenang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan banyaknya hikmah cerita-cerita ini kita tahu, oh, Allah Maha Kuasa, mampu merubah segalanya, hingga yang alim dirubah menjadi apa saja bisa oleh Allah. Siapa ceritanya? Barseso, cerita Bani Israel, bagaimana dia alim, dia orang yang jadi ulama, dia jadi orang yang, tapi karena hatinya dipenuhi amalnya ahli neraka, hingga dia disesatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ini banyak kisah-kisah yang seperti ini, hingga kita diingatkan jangan pernah kita putus asa dan banyak ngaji ilmu tauhid, biar kamu tahu Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu merubah sesuatu menjadi apapun, selagi itu perkara yang mungkin terjadi. Yang taat dirubah jadi ahli maksiat, yang ahli maksiat dirubah jadi orang taat, yang kafir dijadikan mukmin, yang mukmin mati dalam keadaan kafir. Ini Allah mampu merubahnya sewaktu-waktu. Maka dari itu kita senantiasa punya harapan kepada Allah, punya keinginan kepada Allah agar iman kita senantiasa dijaga oleh Allah, istiqomah, dibaikkan oleh Allah, tidak bolak-balik hati ini, tidak gonjang-ganjing masalah iman, hingga hatinya senantiasa tenang, tentram dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu punya harapan yang baik kepada Allah agar Allah menjadikannya lebih baik hari ini, lebih baik lagi besok, lebih baik lagi lusa, hingga kita jadi orang-orang yang muslih, yang beruntung, yang menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan dunia sampai akhirat. Karena di antara berita Nabi, siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia fahuwa muslih, maka dia orang-orang yang beruntung. Begitu juga siapa orang yang tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang muslihin. Kan kita sekarang tahun baru nih kan, Muharram, bentar lagi akan masuk bulan Shofar, akan dekat bulan Maulid. Maka siapa yang tahun lalu dan tahun ini itu lebih baik tahun ini, maka dia orang yang muslim. Tapi siapa orang yang sama saja ibadah tahun lalu sama tahun ini sama, ibadah hari kemarin sama hari ini sama, maka dia termasuk orang-orang yang khosirin, rugi. Kemarin duha, sekarang duha, sama, rugi. Kemarin tahajud, sekarang tahajud, sama, rugi. Kalau kemarin nggak tahajud, sekarang tahajud, beruntung.
Kalau sama ibadah kita masih sama dengan hari kemarin, kata Nabi, rugi. Sebaliknya, siapa orang yang lebih jelek hari ini sama hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang dolun, tersesat, orang yang keluar dari rahmatnya Allah, yang mudhillun, tercela keadaannya, bukan cuma rugi. Kemarin duha, sekarang nggak duha. Kemarin tahajud, sekarang nggak tahajud. Kemarin berbuat baik, sekarang nggak berbuat baik. Maka dia orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mampu merubah keadaan kita kapan saja. Jangan pernah khawatir, jangan pernah meragukan kekuasaan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi hati kita iman, selagi hati kita tetap terkait kepada Allah, minta pertolongannya Allah, maka kita akan ada pada keselamatan. Dan kita berharap itu semua menjadi jalan kita mempunyai amalnya ahli surga. Apa itu? Senantiasa diberi kesempatan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada salah satu pintu surga namanya taibin, pintu untuk orang-orang yang taubat. Jangan kamu sangka kalau kamu akan dibikin maksiat sama Allah pasti akan dimasukkan neraka. Enggak. Orang yang dibikin maksiat bisa jadi akan dimasukkan surga. Kenapa? Karena Allah punya surga. Orang-orang yang akan dimasukkan surga yang jalannya untuk masuk lewat satu pintu, yang pintu itu namanya pintu taibin, orang-orang yang pada taubat. Kalau nggak taubat gimana? Ya nggak lewat pintu itu. Kayak siapa? Para nabi, para wali-walinya Allah yang memang dari awal udah baik perbuatannya, dia masuk surga nggak lewat pintu itu. Tapi kalau kayak kita, para ahli maksiat yang sedang diomong sama sahibul kitab, maka mereka jangan sampai putus asa, jangan sampai kehilangan harapan kepada Allah, hingga dia tidak tahu Allah punya jalan untuk masuknya orang yang ahli maksiat ke dalam surga apabila dihadiahkan oleh Allah taubat kepada mereka. Maka penuhi hari-hari kita tiap waktu dengan taubat. Memangnya dosa saya apa, Bib? Lu jangan nanya dosa dah, banyak tobat ente lah. Dosa kok nanya dosanya apa? Udah nggak kehitung dosa ente mah udah. Nabi aja ngajarin taubat selalu, tiap hari kata Nabi taubat, pokoknya taubat diajarkan sama Nabi. Mau tahu salahnya, mau nggak tahu salahnya. Kenapa? Banyak kesalahan kita yang nggak sengaja. Tetap salah, nggak sengaja kan? Oh kan nggak sengaja, oh nggak apa-apa. Enggak ada nggak apa-apa. Tetap kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dengan taubat itu kita punya amalnya ahli surga. Dengan amal itu kita bisa punya jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli auba astarana rati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'a min rabbi isma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد تأسيس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.